Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini, kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengertian pengukuran kerja. Kelompok 8 terdiri dari Fajar Setia Pratama, yaitu saya sendiri, Ari Fajar Wibowo, lalu yang ketiga ada Ilmi Nafia, lalu selanjutnya ada Aldi Kurniawan, dan terakhir itu ada Laire Dava Muhammad. Slide selanjutnya itu tentang pengukuran kerja. Nah, pengukuran kerja itu terdiri dari pengertian pengukuran kerja, lalu ada manfaat pengukuran kerja, dan yang terakhir ada standar pekerja. Pengertian pengukuran kerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik-titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengadilan. Pola pengukuran kerja. Yang pertama, pilih pekerjaan atau tugas yang akan diukur. Yang kedua, catat fakta-fakta yang terjadi. Yang ketiga, analisis fakta-fakta yang terjadi. Yang keempat, ada ukur pekerjaan atau tugas. Yang kelima, susun waktu standar. Yang terakhir, rumuskan metode dan waktu terkait. Tujuan pengukuran kerja. 1. Mengevaluasi prestasi kerja. Yang kedua, merencanakan kebutuhan kerja. Yang ketiga, menentukan kapasitas yang tersedia. Yang keempat, menentukan harga atau biaya dari suatu produk. Yang kelima, membandingkan metode kerja. Yang terakhir, mempermudah penjadwalan operasi. Ya, selanjutnya manfaat pengukuran kerja. 1. Keseimbangan proses. 2. Menjaga dan efisiensi. 3. Menetapkan tingkat penggunaan tenaga kerja. 4. Perbandingan untuk penjadwalan. 5. Dasar untuk pembuatan anggaran dan pengendalian biaya. 6. Memperkirakan biaya dan beban kerja. 7. Rencana pemberian insentif. Standar pekerja dan pengukuran kerja. Standar pekerja modern diawali dengan penelitian yang diawali oleh Frederick Taylor dan Frank Gilbert secara Lillian Gilbert pada awal abad ke-20. Saat itu, sebagian pekerjaan dikerjakan secara manual yang mengakibatkan tingginya porsi pekerja dalam suatu produk. Hanya sedikit informasi yang diketahui tentang apa-apa yang termasuk dalam satu hari kerja normal, sehingga manajer memulai untuk suatu penelitian meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Usaha ini berlanjut sehingga sekarang walaupun sekarang sudah awal abad ke-21 dan upah pekerja sering kurang dari 10% dari nilai penjualan barang, standar pekerja masih merupakan hal yang penting dalam organisasi jasa dan manufaktur. Standar pekerja ini biasanya merupakan titik awal dalam menentukan kebutuhan pekerja. Standar pekerja. Standar pekerja yang ditetapkan secara benar mewakili waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja rata-rata untuk melaksanakan aktivitas tertentu di bawah kondisi kerja normal. Standar pekerja ditetapkan dengan 4 cara. 1. Pengalaman masa lalu, historical experience. 2. Studi waktu atau time study. 3. Standar waktu yang telah ditentukan atau predetermined time standard. 4. Pengambilan stempel kerja atau work sampling. Selanjutnya dilanjutkan dengan Aldi Kurniawan. Selanjutnya, pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu. Historical experience.
yaitu berapa jam pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Standar masa lalu mempunyai kelebihan, karena secara relatif mudah dan murah untuk didapatkan. Standar masa lalu biasanya didapatkan dari kartu waktu produksi atau dari data produksi. Studi waktu. Pertama, definisikan pekerjaan yang akan diamati. Yang kedua, bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat. Tiga, tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan. 4. Hitung dan catat waktu elemen serta tingkat kinerja. 5. Hitung waktu siklus rata-rata. Waktu siklus pengamatan rata-rata sama dengan jumlah waktu yang dicatat untuk melaksanakan setiap elemen jumlah siklus pengamatan. 6. Tentukan tingkat kinerja dan kemudian hitung waktu normal. Waktu normal sama dengan waktu siklus pengamatan dan rata-rata kali faktor peringkat. 7. Tambahkan waktu normal untuk setiap elemen untuk mendapatkan waktu normal total. 8. Hitunglah waktu standar. Waktu standar sama dengan waktu normal total. Selanjutnya, standar waktu yang diberikan. Sebagai tambahan bagi pengalaman masa lalu dan studi waktu, standar produksi dapat ditetapkan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditentukan, predetermined time standard, membagi pekerjaan manual menjadi elemen dasar yang kecil yang telah memiliki waktu tertentu berdasarkan sampel pekerja yang sangat besar. Rumus standar waktu. Perhitungan waktu standar. Waktu standar sama dengan waktu dasar ditambah waktu kelonggaran untuk istirahat ditambah waktu kelonggaran gangguan ditambah waktu kelonggaran proses. Cara lain, waktu standar sama dengan waktu normal dibagi 1 dikurang kelonggaran. Waktu normal sama dengan waktu siklus rata-rata dikali skala nilai. Waktu siklus rata-rata sama dengan sigma waktu yang dicatat untuk melaksanakan elemen dibagi banyak siklus operasi. Waktu kelonggaran umumnya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Pengambilan sampel kerja. Kelebihan 1. Lebih murah karena hanya diperlukan seorang pengamat yang dapat mengamati beberapa pekerja secara bersamaan. 2. Pengamat tidak membutuhkan pelatihan yang khusus dan tidak diperlukan peralatan mengukur waktu yang khusus. 3. Penelitian dapat ditunda kapan saja dengan menghasilkan sedikit dampak pada hasil. 4. Pekerja hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi hasil penelitian. 5. Prosedur yang ada hanya sedikit mengganggu dan karenanya tidak menyebabkan pekerja merasa keberatan. Kelemahannya 1. Tidak membagi elemen kerja selengkap studi waktu. 2. Pengambilan sampel kerja dapat menghasilkan hasil yang tidak biasa atau tidak benar. 3. Pengambilan sampel kerja cenderung kurang akurat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.